Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan wa la tuti kulla halabim mahin hammajim masaim binamim. Para pemirsa yang bahagia, pertama-tama kita wajib bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala karena kita diberi sehat walafiat. Yang kedua, kita ucapkan sholawat dan salam kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang membawa agama Islam sampai ke tengah-tengah kita ini. Para pemirsa yang bahagia, pembahasan kali ini kita akan membahas masalah namimah. Satu, pengertian namimah. Namimah atau mengadu domba adalah usaha atau perbuatan seseorang, baik berupa ucapan atau perbuatan yang bertujuan untuk mengadu domba. Adu domba antara satu orang dengan orang yang lain, satu golongan dengan golongan yang lain, satu etnis dengan etnis yang lain, dan sebagainya. Perbuatan namimah dapat berupa mengutip suatu perkataan dengan tujuan untuk mengadu domba antara seseorang dengan si pembicara. Namimah dapat berbentuk tindakan membeberkan perkataan atau perbuatan seseorang yang berupa aib akibatnya, sehingga orang yang dibicarakan tersebut tidak suka jika perilaku dirinya dibeberkan orang lain. Akhirnya orang tersebut marah dan berbalik tidak menerimanya. Terjadilah percekcokan karena adanya adu domba. Para pemirsa yang bahagia, dua, hukum namimah. Namimah adalah perbuatan yang amat tercelah dan tidak disukai oleh Allah dan Rasul-Nya. Oleh sebab itu, namimah termasuk dalam perbuatan yang dilarang dalam agama, dan setiap muslim harus menjauhkan diri dari sikap ini. Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan namimah dalam firman-Nya surat Al-Qalam surat ke-68 ayat 10 sampai 11 yang berbunyi, wala tuti kulla halabim mahin hammajin masaim binamim. Artinya, janganlah engkau patuhi setiap orang yang suka bersumpah, lagi berkepribadian hina, suka mencela, berjalan kian kemari menyebarkan adu domba atau fitnah. Para pemirsa yang bahagia, juga Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Humajah ayat 1 yang berbunyi, wailul likulli humajatil lumajah. Artinya, celakalah setiap pengumpat lagi pencela.
Para pemirsa yang bahagia, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam turut menekankan larangan namimah dalam hadisnya yang berbunyi, la yadkhulul jannata naman. Kami ulangi, la yadkhulul jannata namam. Artinya, tidak dapat masuk surga seorang yang suka mengadu domba. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Para pemirsa yang bahagia, pada hadis riwayat Ahmad, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, yang amat dicintai di antara kamu di sisi Allah ialah yang terbaik akhlaknya, yang dermawan lagi gemar menjamu orang, yang dapat menyesuaikan dirinya. Sedangkan yang amat dibenci di antara kamu di sisi Allah ialah orang-orang yang suka berjalan dengan berbuat adu domba, yang memecah belah antara saudara-saudara, lagi pula yang mencari alasan untuk melepaskan diri dari segala kesalahan. Para pemirsa yang bahagia, nomor 3, contoh perilaku namimah. Perhatikan contoh perilaku namimah berikut ini. Siang itu Pak Hamzah menghadiri undangan rapat di balai desa. Pak Hamzah selaku ketua RT di kampungnya mendapat undangan rapat dari Bapak Kepala Desa untuk membahas rencana kegiatan bersih desa dalam rangka mengikuti lomba desa bersih sekabupaten. Tepat pukul 13.00 rapat dimulai. Pak Hamzah ditunjuk menjadi moderator dalam rapat tersebut. Rapat dibuka oleh Bapak Kepala Desa dengan menyampaikan tujuan diadakan rapat tersebut. Selanjutnya, selaku moderator, Pak Hamzah mempersilakan peserta rapat lainnya untuk mengajukan pertanyaan, saran, atau pendapatnya. Para pemirsa yang bahagia, Pak Arif mengusulkan agar setiap keluarga mewakili anggota keluarganya untuk mengikuti kerja bakti. Pak Tamaji mengusulkan agar semua anggota keluarga bersama-sama mengikuti kerja bakti. Lain lagi pendapat Pak Rahmat. Ia mengusulkan agar setiap keluarga ditarik iuran untuk membayar orang agar mau kerja bakti di lingkungan desanya. Para pemirsa yang bahagia, selain itu masih ada pendapat dan usulan lain yang berbeda-beda. Secara bijaksana, Bapak Kepala Desa mengambil jalan tengah dengan memutuskan berbagai pendapat tersebut. Bapak Kepala Desa tidak ingin memihak pada salah satu pendapat warganya karena cenderung mengadu domba warganya. Tentunya kalian paham, bukan bahwa mengadu domba termasuk perbuatan tercela. Untuk itu sifat suka mengadu domba perlu dihindari demi tercipta kerukunan terhadap sesama. Para pemirsa yang bahagia, nomor 4, dampak buruk namimah. Perbuatan tercela akan membawa dampak buruk bagi orang-orang yang melakukannya, termasuk namimah. Berikut beberapa dampak buruk namimah. 1. Namimah bisa menyebabkan kerusakan, keonaran, dan ketidakharmonisan dalam masyarakat, sebab satu dengan yang lain akan saling menjelek-jelekan, terutama di belakang. Nomor 2, dampak buruk namimah yang kedua adalah dapat menumbuhkan rasa benci, dendam, dan permusuhan. 3, mengakibatkan terputusnya hubungan pertemanan, kekeluargaan, dan kasih sayang antara satu dengan yang lain.
4. Mendapat dosa dan adab dari Allah Subhanahu wa taala sebab perbuatan namimah dilarang oleh Islam. Para pemirsa yang bahagia, nomor 5, cara agar kita terhindar dari perilaku namimah adalah sebagai berikut. 1. Berusaha tidak mengikuti apa yang dikatakan orang yang suka namimah. Perhatikan firman Allah, wala tuti kulla halabim mahin hamazim masaim binamim. Artinya, dan janganlah kamu ikuti setiap orang yang banyak bersumpah lagi hina, yang banyak mencelah, yang kian kemari mengamburkan fitnah atau adu domba. Quran Surat Al-Qalam surat ke-68 ayat 10 sampai 11. Para pemirsa yang bahagia, kemudian nomor 2, berusaha mengingatkan dengan kasih sayang agar tidak suka mengadu domba. Perhatikan firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Balad surat 90 ayat 17. Summa kana minal ladina amanu watawasau bisobri watawasau bil marhamah. Artinya, kemudian dia juga termasuk orang-orang yang beriman dan saling berpesan untuk bersabar serta saling berpesan untuk berkasih sayang. Para pemirsa yang bahagia, 3. Membiasakan tidak berprasangka buruk terhadap orang lain. Perhatikan firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Hujurat surat 49 ayat 12. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhonni inna ba'dadhonni ismun wala tajassasu wala yaktab ba'dukum ba'dah ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan pakarih tumuh wattaquwah innallaha tawwabur rahim. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Jangan mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Tobat, lagi Maha Penyayang. Para pemirsa yang bahagia, nomor 4, membiasakan tidak suka mencari-cari aib atau keburukan orang lain. Demikianlah yang bisa kami sampaikan. Semoga kalau ada kata kurang pas, kurang berkenan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kalau ada kaca pecah, jangan dimasukkan dalam peti. Kalau ada kata yang salah, jangan dimasukkan dalam hati. Burung irian, burung cendrawasih. Cukup sekian, terima kasih. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.